Ya, tak hanya disorot soal dugaan ajaran sesat, Majelis Ulama Indonesia Pusat menyatakan Ponpes Al Zaitun terafiliasi dengan gerakan radikal NII atau Negara Islam Indonesia. Kesimpulan ini disampaikan MUI tahun lalu dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan tahun 2022. Afiliasi dilihat dari pola perekrutan, penghimpunan dana, penarikan dana yang dilakukan ke anggota dan ke masyarakat. Nah, seperti apa lebih jelasnya? Kita akan membahasnya lebih dalam dengan Ketua MUI Indramayu, Pak Muhammad Syatori. Selamat sore, Pak Syatori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini seperti apa informasi terbaru dari investigasi yang dilakukan MUI di lokasi? Selama ini, kalau investigasi langsung ke dalam kan belum dilakukan. Dan MUI Pusat tim investigasi itu masih selalu ditolak, belum bisa masuk ke pondok pesantren. Data-data itu adalah hasil yang mereka viralkan saja. Seperti itu. Oke, berarti data yang diviralkan itu maksudnya berarti dari pihak pesantren Al Zaitun, seperti itu ya? Ya, yang memviralkan itu bukan media, bukan siapa-siapa, tapi langsung oleh Al Zaitun sendiri. Maka menurut kami bahwa Al Zaitun butuh tanggapan dari kita, butuh perhatian dari kita. Jadi seolah-olah inilah aku, inilah kami, seperti itu. Padahal semua yang diviralkan itu sangat bertentangan dengan ideologi kami, dengan Islam pada umumnya. Oke, berarti ini seperti itu. Berarti ini kan sudah beberapa hari ya kondisi yang sama terjadi di lokasi. Ini sampai berapa lama Pak Syatori yang diberikan waktu oleh MUI sendiri kepada Al Zaitun? Rencananya kan 3 hari. Ini hari keduanya. Hari kedua, tapi tetap masih belum bisa masuk. Tim investigasi dari MUI Pusat tetap masih belum bisa masuk. Jadi kalau sudah 3 hari deadline waktu yang diberikan itu tetap tidak dipersilahkan masuk, maka ya jangan salahkan kami. Tim investigasi pasti akan menjustis bahwa kesesatan itu benar adanya. Seperti itu, seperti yang diviralkan itu. Oke, ini apakah nanti akan ada upaya paksa masuk ke dalam wilayah pesantren atau bagaimana? Dan kita tahu warga di Indramayu ya, ini pun berada di sana berusaha merangsek masuk. Nah, dengan 3 hari, batas waktu 3 hari yang memang jika tidak dipenuhi oleh Al Zaitun, apakah warga sendiri pun akan mencoba memaksa masuk atau MUI berada di mana jika hal ini terjadi? Sebenarnya begini Pak, bahwa MUI itu hanya nanti hasilnya juga akan berupa fatwa. Eksekusinya bukan MUI, eksekusinya nanti pemerintah. Oleh karena itu sebenarnya kurang bukti apa lagi, kurang fakta apa lagi selain daripada penistaan agama. Semua syariatnya juga berbeda dengan kita, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semua berbeda. Tambah lagi kan penistaan negara juga. Lagu kebangsaan yang baru saja kita dengarkan itu kan tidak sesuai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya kita. Artinya pemerintah kami ini mohon kepada pemerintah segera ditindaklanjuti. Saya tidak mengatakan tangkap Panji Gumilang, paling tidak bawa keluar lalu kemudian dimediasi, tujuannya apa, kalaupun syariat Islam seperti itu juga referensinya apa, supaya tidak menjadi kegaduhan terus-menerus. Kalau MUI kan hanya sekedar menilai lalu kemudian hasilnya menjadi fatwa, seluruhnya tentang eksekusi itu diserahkan kepada pemerintah. Terkait dengan dugaan yang terafiliasi dengan NII, bagaimana temuan MUI sampai saat ini terkait mungkin dengan testimoni yang diberikan oleh warga sekitar kah atau mungkin dari mantan-mantan santri yang pernah mondok di sana?
Kalau bicara tentang warga sekitar tidak tahu banyak, Pak. Taunya bahwa Al-Zaitun tidak bermanfaat untuk warga sekitar. Sebab apa? Semua aktivitas Al-Zaitun itu tidak melibatkan Masyarakat. warga Indramayu. Seperti itu, seperti siswanya tidak ada dari Indramayu, lalu kemudian alumninya tidak ada yang mengabdikan diri di pesantren, sekolah di Indramayu, nggak ada. Bahkan seluruh karyawannya itu nggak ada dari masyarakat sekitarnya, seperti itu, Pak. Oh, jadi memang Jadi seeksklusif hal-hal itu. yang tentang NI dan sebagainya tidak tahu. Kan kalau NI banyak alumni-alumni mereka yang sudah hijrah sadar gitu kan. Mhm. Cukup banyak yang memberikan kesaksian tentang afiliasi Panji Gumilang, Zaitun dalam hal ini dengan NII seperti itu. Oke, berarti memang mereka di Indramayu pun seeksklusif itu berarti ya, Pak Syatori? Ya, sangat eksklusif. Bahkan kami mohon maaf, ya, MUI Kabupaten Kota kan tidak punya wilayah fatwa. Akan tetapi kami Ya. sudah menyatakan bahwa untuk umat Islam Indramayu paling tidak itu kami menyatakan sesat. Maka kami melarang seluruh warga masyarakat Indramayu untuk berpendidikan di Al-Zaitun. Bahkan insya Allah kami juga akan menyisir, mendata barangkali masih ada orang-orang yang berpendidikan di Al-Zaitun untuk diberikan pengarahan. Artinya apa? Indramayu yang sudah kondusif, Indramayu yang sudah tenang itu jangan sampai diwarnai oleh hal-hal yang kontroversial. Nanti jangan-jangan anak-anaknya setelah jadi alumni Al-Zaitun justru bertentangan dengan para ulama Indramayu dan Iya. para orang tuanya bahkan. Seperti itu. Oke, kemarin sempat katanya bahwa utusan dari MUI Pusat atau mungkin MUI Indramayu ya sempat mau coba masuk tapi dibentak. Apakah benar seperti itu, Pak Syatori, informasinya? Yang jelas informasi yang kami terima itu tidak bisa masuk, Pak. Sebab saya sendiri kami mengutus tim investigasi pusat itu MUI Pusat meminta kepada kami hanya satu anggota MUI Indramayu yang masuk dalam anggota Pesantren. tim. Oke, oke. Ini MUI Pusat kan menyebut sudah dari tahun 2002 sebenarnya. Dan Ya, mungkin ya memang ya. sudah lama sekali Al-Zaitun ini berdiri. Kenapa belum ada sanksi tegas menurut Pak Syatori? Apakah memang karena memang baru ketahuan sekarang kah atau seperti apa? Jadi begini Pak, setahu kami bahwa 2002 itu sudah melakukan investigasi yang dilakukan oleh MUI Pusat dan itu sudah memberikan rekomendasi. Rekomendasi bahwa Zaitun itu sesat, Zaitun itu terafiliasi dengan NII. Tapi lagi-lagi yang eksekusi kan bukan MUI. MUI hanya mengeluarkan fatwa, lalu fatwa itu direkomendasikan kepada pemerintah. Oleh karena itu menurut kami baik buruk, salah tidak salah, benar, manfaat tidak manfaat, kami serahkan seluruhnya kepada pemerintah. Dan sekarang kami memohon sekali kepada pemerintah jangan biarkan terus-menerus seperti ini sebab ya nanti kalau sudah anarkis yang rugi ya kita semua seperti itu. Pasti akan ada korban-korban yang jatuh. Kami menginginkan pemerintah segera, kurang fakta apalagi. Sudah pelecehan agama. Bayangkan kalau berzina itu asal punya uang lalu kemudian boleh-boleh saja, tidak berdosa. Lalu kemudian menistakan lagu Indonesia Raya yang diubah-ubah seperti itu, gitu. Merubah lagu biasa itu kadang-kadang pengarangnya itu tidak Setuju. ridho, tidak ikhlas, apalagi sekarang lagu kebangsaan Indonesia Raya yang udah dimacam-macamkan. Oke, Seperti itu Pak. tadi kan Jadi seluruhnya kami serahkan kepada pemerintah sebab eksekutornya adalah pemerintah. baik. Ini kan tadi Pak Syatori bilang memang dulu waktu itu tahun 2002 sudah ada fatwa. Apakah fatwa itu bunyinya terkait dengan bahwa mereka dilarang atau seperti apa? Atau lalu akan keluarkan fatwa apa lagi MUI terkait dengan Al-Zaitun jika memang terbukti melenceng? Ya paling tidak memperbaharui fatwa itu kalau memang sudah dapat hasil investigasi itu lalu kemudian akan kita buka kembali
apakah merupakan pengurangan apa penambahan kesesatannya, nanti akan dikeluarkan fatwa berikutnya. Seperti itu, Pak. Oke, berarti mungkin penutupan mungkin bisa menjadi opsi atau mungkin bisa menjadi salah satu pilihan dari pemerintah untuk dilakukan. Sebenarnya Pak tidak harus dengan fatwa penutupan itu. Sekarang Kementerian Agama yang punya wilayah perizinan sekolah dan lain sebagainya. Oke, kalau kita bicara kurikulum, bicara sistem, itu sebuah keniscayaan pasti bagus dan pas. Sebab kalau tidak pas itu tidak akan dapatkan bantuan BOS, biaya operasional sekolah itu. Akan tetapi doktrinnya, dengan doktrin yang demikian aja sudah cukup bisa dibekukan sementara. Supaya dia mengklarifikasi referensinya seperti apa, lalu kemudian ajaran-ajaran di luar, katakanlah doktrin di luar kurikulum itu yang dipiralkan, apa alasannya, referensinya gimana, kan seperti itu. Mestinya sudah cukup untuk membekukan itu. Kalau mereka memperadilan kan ya kita justru lebih enak kita tarung di sana, seperti itu. Oke, Pak Syatori, saya ingin bertanya, ini mungkin bisa diluruskan terkait dengan jika memang asumsinya adalah mereka NII gitu ya, tapi kenapa video yang beredar bahwa mereka staffnya berjarak lah, atau mungkin lagunya adalah berbau Yahudi lah, apakah memang NII seperti itu atau mungkin ada mungkin golongan lain yang memiliki kebiasaan seperti itu? Baik Bapak, jadi NII atau tidak NII itu ranahnya pemerintah sesungguhnya. Kenapa MUI itu begitu geram dan lain sebagainya? Ya sesungguhnya dengan syariat-syariat yang berbeda itu, kami soal NII atau tidak NII itu kan urusan kita dan utamanya ranahnya pemerintah. Tapi kenapa para ulama marah? Para ulama merasa dilecehkan syariat Islamnya. Sholatnya seperti itu, puasanya juga berbeda. Orang berpuasa itu kalau yang meyakini hari Jumat kemarin itu sudah lebaran, maka haram dia berpuasa. Tapi yang lebarannya hari Sabtu kan Islam yang benar hari Jumatnya masih wajib puasa. Kan mereka tidak. Mereka menyatakan hari Jumat sudah berbuka puasa, lebarannya hari Sabtu. Ini kan sudah semau gue lah istilahnya. Dia tidak mempergunakan referensi yang sebenar-benarnya. Baik. Seperti itu semuanya, hajinya bahkan tidak usah haji di tanah Mekah Madinah kan udah berbeda. Justru itu yang membuat kemarahan umat Islam. Soal NII atau tidak NII itu urusan pemerintah utamanya, walaupun juga penting. Baik, terima kasih Pak Muhammad Syatori, Ketua MUI Indramayu. Kita tunggu esok hari, karena besok hari ketiga ya berarti ya? Ya, silakan. Baik. Mangga Pak. Baik, selamat sore Pak Syatori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.